Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hanu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konflik organisasi, mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Namun sebelum itu, perkenalkan lebih dulu nama anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Nur Amita, teman saya Rani Nur Rahayu, Lailatul Fitriah, Kevin Satria, Rizka Afifah. Dan langsung saja ke pemaparan materi yang akan dibacakan oleh teman saya, Rizka. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori konflik. Yang pertama adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional memiliki asumsi dasar yang terletak pada konsep tatanan sosial. Menurut teori ini, masyarakat bersifat statis atau bahkan seimbang, dengan masing-masing elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas tersebut. Secara makro, teori struktural fungsional mengkaji perilaku manusia dalam konteks organisasi atau masyarakat, serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi keadaan keseimbangan organisasi atau masyarakat. Asumsi utama dalam teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan organisme biologis yang terdiri dari organ-organ. Akibatnya, untuk bertahan hidup, organisme harus bergantung pada organisme lain. Dengan pendekatan teori ini, sosiolog mengharapkan adanya tatanan sosial di dalam masyarakat. Sebagai contoh, sebagaimana dikemukakan oleh Emil Durkheim, bahwa kondisi masyarakat modern dengan segala kebutuhannya dalam berbagai aspek, termasuk aspek teknologi informasi dan komunikasi. Jika akses teknologi informasi dan komunikasi terganggu, misal terganggunya satelit komunikasi, maka akan mempengaruhi bagian lain dari sistem sosial modern hingga keseluruhan sistem, misalnya terhentinya transaksi ekonomi. Menurut Parsons, terdapat 4 komponen penting yang ada di dalam teori struktural fungsional. Yang pertama, adaptation, yakni sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua adalah goal attainment. Tiap elemen sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai oleh sistem sosial tersebut. Yang ketiga adalah integration. Tiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain, serta cenderung bertahan pada titik equilibrium atau titik keseimbangan. Yang keempat, yakni latensi. Sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis, sehingga tiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan yang senantiasa diperbaharui. Teori konflik yang kedua yakni teori konflik atau struktur konflik. Teori konflik memandang perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, melainkan terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini merupakan kontradiksi dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat. Teori struktural fungsional memandang masyarakat dalam kondisi statis atau bergerak dalam kondisi keseimbangan. Sedangkan teori konflik memandang masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan terus-menerus di antara tiap unsurnya. Dalam teori struktural fungsional, tiap elemen atau tiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. Berbeda dengan teori konflik yang melihat bahwa tiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanya disebabkan oleh tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan orang yang berkuasa. Sebaliknya, teori struktural fungsional melihat masyarakat terikat secara informal oleh nilai-nilai, norma-norma, dan moralitas umum. Selanjutnya adalah kritik terhadap teori konflik, karena teori-teori ini dianggap masih memiliki kelemahan. Yang pertama adalah kritik terhadap teori struktural fungsional. Pertama, teori ini mengabaikan konflik yang merupakan hal yang pasti ada di dalam masyarakat.
Penganut teori ini cenderung menuntut masyarakat untuk berada dalam tingkatan yang harmonis dan stabil sehingga dapat berjalan dengan baik. Faktanya, di dalam masyarakat seringkali tidak terhindarkan dari kejadian kontradiksi yang dapat memicu konflik dan akhirnya menimbulkan guncangan dalam sistem. Yang kedua adalah teori ini cenderung kaku terhadap perubahan, terutama yang berasal dari luar. Teori struktural fungsional cenderung fokus terhadap sistem beserta bagian-bagiannya yang bersifat stabil. Faktanya, kehidupan masyarakat bersifat dinamis sehingga sering harus menghadapi perubahan, baik perubahan ke arah positif maupun negatif. Yang ketiga, teori ini dinilai terlalu melebih-lebihkan harmonisasi dan memandang remeh konflik sosial. Penganut teori ini cenderung memaksakan segala peraturan dalam masyarakat serta mempertahankannya, juga menerima perubahan sebagai hal yang konstan tanpa membutuhkan penjelasan. Perubahan yang dianggap bermanfaat bagi sistem akan diterima, sedangkan perubahan yang lain akan ditolak mentah-mentah. Yang kedua adalah kritik terhadap teori konflik. Pertama, teori konflik dianggap mengabaikan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Faktanya, sekalipun konflik dan perubahan adalah bagian dari masyarakat, tapi bukan berarti masyarakat tidak pernah mengalami kondisi dengan ketertiban dan stabilitas. Yang kedua adalah teori konflik memiliki dasar ideologi radikal. Seperti halnya dengan teori struktural fungsionalis yang dikritik sebab ideologi konservatifnya, kedua teori ini dianggap tidak cukup memadai dalam menganalisa kehidupan sosial masyarakat karena masing-masing hanya dapat menerangkan sebagian kehidupan saja. Padahal diperlukan perspektif teoritis yang mampu menerangkan konflik dan ketertiban sekaligus. Menurut Rahmana pada tahun 2014, organisasi terdiri dari berbagai komponen atau subsistem yang saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai komponen atau subsistem ini yang saling bergantung diantaranya yaitu tujuan dan nilai-nilai atau goals and values subsystem. Yang kedua ada technical atau technical subsystem. Yang ketiga ada managerial atau managerial subsystem. Yang keempat ada psikososial atau psikososial subsystem. Yang kelima atau yang terakhir yaitu subsistem struktur atau structural subsystem. Ketika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak saling bekerja satu sama lain, akan menyebabkan timbulnya konflik. Munculnya konflik dalam organisasi dikarenakan adanya ketidaksesuaian tujuan, tuntutan, keinginan, atau kebutuhan di antara mereka. Terus kemudian ada pandangan terhadap konflik. Pandangan terhadap konflik di dalam suatu organisasi ada dua, yaitu secara tradisional dan hubungan manusia. Tradisional di mana konflik dianggap dapat merugikan organisasi sehingga harus dihindari. Hubungan manusia yaitu konflik dalam organisasi merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dan akan selalu melekat dalam hubungan antar manusia. Kemudian ada jenis-jenis konflik dalam organisasi. Konflik ada berbagai macam jenisnya, yaitu pertama, konflik pada diri individu itu sendiri. Konflik dari dalam diri individu ini terjadi apabila individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antara peranan seperti antara manajer dan juga bawahan. Ketiga, konflik individu dengan kelompok. Konflik dalam konteks ini terjadi dan berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipasarkan oleh kelompok kerja mereka. Yang selanjutnya, terakhir ada konflik antara organisasi. Hal ini timbul karena adanya bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien.
Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Faktor yang dapat menyebabkan suatu konflik di dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal yang utama, yaitu pertama, komunikasi. Komunikasi di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan perpindahan dan pemahaman makna dari satu orang ke orang lain. Kedua, struktur. Adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang aktivitas suatu operasional kerja dari suatu perusahaan atau organisasi itu dalam mencapai sasaran atau tujuan secara struktural yang tercipta. Yang ketiga, pribadi, yaitu hal-hal yang ada pada diri pribadi orang per orang, seperti kepribadian, norma-norma yang dianut, kebiasaan hidup, atau budaya. Tipe-tipe konflik. Ada beberapa tipe konflik yang harus dikenali antara lain yaitu yang pertama, konflik fungsional. Konflik fungsional adalah semua jenis konflik yang dapat mendukung tercapainya sasaran organisasi dan memperbaiki kinerja. Kedua, konflik disfungsional, yaitu jenis konflik yang terjadi karena adanya sesuatu atau seseorang yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, sehingga akan merintangi atau menghambat kinerja organisasi. Ketiga, konflik tugas adalah konflik atas isi dan sasaran pekerjaan, dengan kata lain konflik yang berkenan dengan pekerjaan itu sendiri. Yang keempat, konflik hubungan. Konflik hubungan yaitu konflik yang terjadi berdasarkan hubungan interpersonal atau antara perorangan. Kemudian kelima, konflik proses, ialah konflik atas cara melakukan pekerjaan. Ini biasa terjadi bila tidak ada aturan pembagian tugas dan wewenang masing-masing orang atau bagian. Konflik akan terjadi dengan siapa dan harus berbuat apa. Kemudian selanjutnya ada dampak konflik. Dampak negatif konflik menurut Wijono 1993 yaitu sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam pengelolaannya dan berkecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akibatnya muncul keadaan seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung. Kedua, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Ketiga, banyak karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya, muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak oleh teman ataupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya, timbul stres yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit tekanan darah tinggi, mah ataupun yang lainnya. Keempat, seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan. Misalnya mengadakan sabotase terhadap jalannya produksi dengan cara merusak mesin-mesin atau peralatan kerja, mengadakan provokasi terhadap rekan kerja, membuat intrik-intrik merugikan orang lain. Yang kelima, meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk dan ini disebut labor turnover. Konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak lingkungan kerja sekaligus orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, konflik harus mendapat perhatian. Jika tidak, maka seseorang manajer akan terjebak pada hal-hal seperti 1. Kehilangan karyawan yang berharga dan memiliki keahlian teknis. Dapat saja mereka mengundurkan diri. Manajer harus menugaskan mereka kembali, dan contoh yang paling buruk adalah karena mungkin manajer harus memecat mereka. Kedua, menahan atau mengubah informasi yang diperlukan rekan-rekan sekerja yang lurus hati agar tetap dapat mencapai prestasi. Ketiga, keputusan yang lebih buruk yang diambil oleh perseorangan atau tim karena mereka sibuk memusatkan perhatian pada orangnya, bukan pada masalahnya. Keempat, kemungkinan sabotase terhadap pekerjaan atau peralatan seringkali dimaklumi sebagai faktor kecelakaan atau lupa, namun dapat membuat pengeluaran yang diakibatkan tak terhitung banyaknya. Lalu selanjutnya ada menurut Rahim tahun 2017 mengungkapkan bahwa perbedaan kepribadian, gaya kepemimpinan, dan pengalaman kerja bisa menjadi faktor yang menghambat konflik. Selain itu, kurangnya keterampilan manajemen konflik juga memperburuk konflik. Dampak yang muncul akibat hambatan konflik dalam organisasi, yang pertama ada gangguan pada produktivitas. Konflik memakan waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk bekerja. Lalu yang kedua ada ketidakpastian dan kebingungan. Konflik membuat orang merasa bingung tentang tugas atau peran mereka dalam organisasi.
Yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang buruk. Konflik menghambat pengambilan keputusan yang baik dan akurat. Lalu yang keempat, ada hilangnya karyawan yang berbakat karena konflik berkepanjangan. Lalu yang terakhir, ada biaya yang tinggi karena konflik menyebabkan terjadi penurunan produktivitas. Selanjutnya ada mengatasi hambatan konflik dalam organisasi. Yang pertama, ada meningkatkan komunikasi yang efektif dengan memastikan bahwa anggota memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang kedua, ada pelatihan penyelesaian konflik kepada anggota untuk membantu mereka mengatasi konflik secara efektif. Yang ketiga, ada menciptakan keseimbangan kekuasaan antara anggota untuk mencegah konflik. Yang terakhir, mengembangkan nilai dan kepentingan bersama yang dapat menjadi kunci penting dalam mengatasi hambatan-hambatan konflik dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah dalam konflik organisasi. Ada strategi resolusi konflik, meliputi yang pertama negosiasi, pemecahan masalah yang dilakukan sendiri antara pihak yang berkonflik. Yang kedua mediasi, pemecahan masalah melalui pihak ketiga sebagai pihak netral. Dan yang ketiga ada arbitrase, merupakan pemecahan masalah melalui pihak ketiga yang memiliki otoritas dalam menentukan hasil. Yang selanjutnya itu ada metode dominasi atau penekanan, meliputi yang pertama kekerasan yang bersifat menekan autokratis, yang kedua penenangan merupakan cara yang lebih diplomatis, yang ketiga penghindaran di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi tegas, dan yang keempat aturan mayoritas, menyelesaikan konflik dengan melakukan pemungutan suara melalui prosedur yang adil. Yang selanjutnya yaitu ada metode kompromi, meliputi pemisahan di mana pihak-pihak yang sedang bertikai dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Yang kedua perwasitan, di mana pihak ketiga atau manajer diminta memberikan pendapat. Dan yang ketiga kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, di mana permasalahan dikembalikan pada ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan menyetujui bahwa peraturan yang memutuskan penyelesaian konflik. Selanjutnya terdapat studi kasus yang kami bawakan pada materi kali ini mengenai manajemen konflik dan resolusi konflik, studi kasus pada PT AVI Es Krim Ice. PT Alpen Food Industry terlibat dalam konflik antara kelompok pekerja dengan manajemen perusahaan, di mana mereka tidak menerima hak dan kesejahteraan yang setimpal dengan beban, kondisi kerja yang kurang layak, dan tidak sesuai dengan aturan kesehatan dan keselamatan kerja K3, serta pemberian bonus dengan metode cek mundur. Pada akhirnya, konflik jenis ini berpotensi menurunkan motivasi dan produktivitas pekerja. Pada awalnya, perusahaan mengadopsi pendekatan tradisional dengan menghindari konflik yang memperkeruh keadaan. Sehingga pada akhirnya perusahaan mengadopsi 3 jenis resolusi konflik, yang diantaranya yaitu manajemen mengadopsi model conflict avoidance dengan menunda konfrontasi namun tidak kooperatif. Yang kedua, terdapat strategi competition dengan argumentasi dan pembelaan diri. Yang ketiga yaitu upaya mediasi yang disupervisi oleh Dinas Tenaga Kerja dengan pendekatan kompromi atau compromise, di mana pihak perusahaan menyatakan berkomitmen mematuhi hasil mediasi dengan menerapkan aturan main bersama dan memfokuskan pada kebutuhan individu dan kebutuhan bersama sehingga menghasilkan sistem yang lebih kolaboratif dan kooperatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.